Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pondasi Dangkal akan mempresentasikan tentang Pondasi Dangkal. Adapun kelompoknya, yang pertama ada Hafiz Arik Atala, yang kedua ada Pak Farisi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Hairul Ramdhani, yang keempat Nugraha Ramdhani. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke materi. Akan dijelaskan oleh teman kita Pak Farisi. Oke, fondasi dangkal pertama yang akan dijelaskan adalah fondasi batu kali. Fondasi batu kali adalah salah satu fondasi dangkal yang terbuat dari struktur batu kali yang disusun. Fondasi batu kali ini biasanya digunakan pada bangunan yang mempunyai beban yang tidak berat, seperti rumah 1 atau 2 lantai. Di sini kita bisa melihat gambar ilustrasi dari fondasi batu kali ini. Nah, di bagian kanan gambar ini ada bagian-bagian fondasi dari batu kali. Di bagian yang paling bawah ini ada berupa lapisan pasir. Lapisan pasir ini biasanya mempunyai tebal 5-10 cm yang fungsinya untuk meratakan tanah dasar. Nah, di atas lapisan pasir ini ada yang namanya as tampang atau bisa disebut juga dengan batu kosong. Nah, di atas as tampang ini ada pasangan batu kali. Biasanya pada pasangan batu kali ini mempunyai batu kali yang berukuran kurang lebih sama dengan 25 cm. Dan di bagian bawah pasangan batu kali ini biasanya mempunyai lebar berukuran 60-80 cm. Sedangkan di bagian atasnya mempunyai lebar 25 cm. Lanjut, Bro. Pada fondasi batu kali ini, dalam pekerjaan mempunyai beberapa metode. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Tahap yang kedua pekerjaan galian. Tahap ketiga pekerjaan urugan. Dan tahap keempat pekerjaan fondasi. Pada tahap pekerjaan persiapan, yang pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan material-material fondasi yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada batu kali. Batu kali ini adalah jenis batu alam yang diambil dari sungai, di mana batu ini didapati dalam ukuran yang besar, berasal dari gunung api. Oleh erosi dan perubahan cuaca panas dan dingin, batuan ini mengalami pelapukan dan pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Kemudian terbawa oleh air sungai atau aliran lahar. Batu kali ini berasal dari lahar yang membeku karena pendinginan, karena erosi berbentuk agak bulat dan besar agar dapat dipakai untuk batuan fondasi. Maka batu tersebut dipecah dengan mempergunakan palu godam. Batu belah atau batu yang berbentuk bulat dipecah agar permukaannya berbentuk persegi dan kasar, sehingga daya ikat dengan adukan atau spesi lebih kuat daripada batuan yang berbentuk bulat licin. Material yang selanjutnya itu ada pasir. Pasir yang dipakai ini untuk pasangan fondasi ini sebaiknya memenuhi syarat standar pasir yang baik. Syarat-syarat untuk pasir ini sangat penting sekali, artinya dalam setiap pelaksanaan konstruksi pasangan yang mempergunakan adukan sebagai bahan pengisi dan sebagai bahan pengikat. Material selanjutnya ada air. Air merupakan bahan yang membuat bahan-bahan untuk adukan bersatu menjadi bubur kental dan menimbulkan reaksi pada bahan lain seperti semen atau kapur, yang menyebabkan terjadinya pengerasan pengikatan antara bahan-bahan pasir dan semen dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, air merupakan katalisator dan sangat penting perannya dalam campuran adukan atau spesi tersebut. Tanpa air, konstruksi pasangan tidak dapat dibuat. Untuk mendapatkan hasil konstruksi yang baik, harus mempergunakan air yang memenuhi persyaratan yang sesuai standar. Material yang selanjutnya ada bahan pengikat spesi. Bahan pengikat untuk adukan atau spesi pasangan fondasi batu belah dipergunakan semen Portland. Semen ini dipergunakan untuk pasangan fondasi permanen.
Para kapur biasanya dipergunakan untuk konstruksi latihan, di mana fondasi tersebut akan dibongkar kembali. Lanjut, Bro. Selanjutnya ada peralatan untuk memasang fondasi batu kali. Adapun peralatannya tuh seperti gerobak yang digunakan sebagai alat pengangkut bahan-bahan, ada sekop digunakan sebagai alat pengambil semen dan pasir, terus ada ayakan digunakan sebagai alat untuk mengayak pasir, terus ada cetok digunakan sebagai alat untuk membantu mengayak pasir, terus ada pengaduk molen digunakan sebagai alat untuk mengaduk campur semen dan pasir, terus ada bopleng digunakan sebagai alat untuk menentukan muka tanah, terus ada benang sebagai alat untuk pelurus ke dataran sederhana, terus ada timba sebagai tempat adonan. Nah, tata letak bahan-bahan dan peralatan di lapangan ini haruslah mudah dijangkau, tidak mengganggu waktu bekerja, dan harus dijaga keselamatan kerja peralatan. Di sini ada gambar contoh tata letak bahan-bahan dan peralatan di lapangan, seperti yang ada di gambar bagian kiri. Di sini batu kalinya ada di samping, ada di bagian kiri, dan di sampingnya itu ada bak atau tempat spesi, dan di sampingnya ada alat-alat kerja. Pada gambar bagian kanan ini mungkin sama dengan gambar bagian kiri. Bedanya hanya batu kalinya ada di berbagai tempat. Seperti ada yang di atas, ada yang di bawah kiri, dan ada yang di bawah kanan. Lanjut. Nah, setelah kita udah mempersiapkan material dan alat-alatnya dan sudah ditaruh di lapangan, maka yang dilakukan tahap selanjutnya adalah pekerjaan galian. Pekerjaan galian itu adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan membuat lubang di tanah, membentuk pola tertentu untuk keperluan fondasi bangunan. Adapun metode dalam pelaksanaan pekerjaan galian fondasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan lahan yang akan digali dengan memberi patok dan bopleng pada area tanah asli yang akan digali. Terus menentukan lebar dan kedalaman galian tanah yang akan digali yang mengacu pada bopleng. Selanjutnya membuat garis bantu dengan tali yang diikatkan pada bopleng untuk kerapian dan pelurusan galian tanah. Selanjutnya menyiapkan bak ukur yang standar untuk mengukur kedalaman dari galian tanah. Untuk mendapatkan galian fondasi yang baik ini, maka galian tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, galian tanah harus disesuaikan dengan ukuran unstamping atau astampang tadi ya, yang akan dipasang. Dan supaya pemasangan badan fondasi lebih leluasa dipasangkan, maka lebarnya dari badan fondasi dilebihkan 20 cm. Syarat yang kedua ini, penggalian selalu dengan memperhatikan level kedalaman dari papan bopleng. Terus yang ketiga, ada tebing dinding galian untuk tanah yang kurang keras dibuat miring dengan perbandingan 1:5. Untuk tanah keras dibuat dengan perbandingan 1:10. Pada tanah pasir dibuat 1:1 agar tebing tanah tidak mudah runtuh. Nah, ini contoh dari pekerjaan galian tanah. Nah, di sini kan ada kemiringan 1:5, berarti tadi tanahnya tidak terlalu keras. Di sini juga sudah diberi papan bopleng, dan untuk ketinggiannya itu diukur sesuai dengan kedalaman fondasi. Nah, ini ada contoh lain dari pekerjaan galian. Di bagian kiri ini ada galian fondasi untuk pasangan dinding satu bata. Di sini misal bagian atasnya itu lebarnya itu 160 cm dan bagian bawah galiannya itu ada 120 cm dan tinggi galiannya adalah 80 cm. Di gambar bagian kanan ini adalah galian fondasi untuk pasangan dinding setengah bata. Misal ukuran galian lebar atasnya adalah 140 cm dan lebar bagian bawahnya 100 meter dan ketinggiannya itu adalah 60 cm. Ya, selanjutnya ada pekerjaan urugan. Nah, sebelum itu tuh kan kita dari pekerjaan persiapan, pekerjaan galian dan urugan. Nah, selanjutnya ada pekerjaan urugan. Nah, sebelumnya itu kan kita udah mempelajari ya tentang timbunan dan galian dan timbunan. Nah, kita kayak
lebih nge-review lagi. Itu yang tahapannya itu ada pasir uruk diletakkan pada dasar galian dan disiram air untuk mendapatkan kelembapan yang optimum untuk pemadatan. Padatkan pasir uruk tersebut dengan memakai alat stemper. Nah, ini contohnya tuh. Kayak ada batu kosong terus dikasih pasir uruk terus dipadatkan dengan alat stemper. Nah, ini tuh di batuan stamping. Stamping itu adalah batu kosong yang merupakan bagian dari pondasi menerus atau batu belah dan disusun di bawah pondasi. Selanjutnya ada pekerjaan pembuatan profil. Nah, pekerjaan pembuatan profil itu ada tahapannya. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan seperti kayu dan paku. Terus lihat ukuran profil pada gambar kerja, potong bahan sesuai ukuran tersebut. Lalu rakitlah profil tersebut. Terus setelah selesai dipotong, perhatikan kesikuan, kemiringan profil, pondasi batu belah. Setelah betul, lalu paku dengan hati-hati. Setelah selesai, ukur kembali profil tersebut. Jika masih terdapat kesalahan, perbaiki kembali. Nah, ini tuh contoh profilnya. Selanjutnya ada pemasangan batu kali. Nah, mungkin teman-teman juga sering lihat lah ketika pembuatan rumah 2 lantai, pemasangannya seperti apa. Saya akan menjelaskan tahapannya mungkin secara singkat ya. Yang pertama ada persiapkan alat dan bahan di lapangan. Lalu pasanglah profil yang sudah dibuat. Yang ketiga, timbang kedudukan profil ke arah melebar dengan mempergunakan waterpass. Waterpass di sini tuh untuk menyamakan ketinggian. Misalnya arah kiri 92, arah kanan juga harus 92. Selanjutnya, tarik benang bantu untuk bentuk dan kelurusan pasangan pondasi dimulai dari bawah. Lalu pemasangan batu kali sepertiga sampai ke puncak pondasi sesuai profil. Nah, mungkin lebih jelasnya tuh ntar ada di videonya. Sekarang lanjut ke pondasi telapak. Nah, ini tuh contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pondasi telapak. Jadi pondasi telapak atau biasa dikenal juga oleh yang lain pondasi setempat. Nah, jadi si pondasi telapak ini terbuat dari beton dan fungsinya itu untuk menahan beban terpusat. Nah, letaknya si pondasi telapak ini persis di bawahnya kolom gitu. Adapun kelebihan pondasi telapak, nah si pondasi telapak ini biayanya murah, terus si galian tanahnya tuh lebih sedikit buat pondasi telapak ini. Nah, terus si pondasi telapak ini dapat digunakan untuk bangunan mulai 1 lantai sampai ketinggian 4 lantai. Gitu. Terus sistem pengerjaannya juga mudah apabila proses pengecorannya tuh dilakukan di lubang galian pondasi tersebut. Tapi setelah itu ada kekurangannya juga gitu. Tidak luput dari kekurangannya. Nah, kekurangannya itu karena si pondasi telapak ini dari beton, jadi proses pengeringan si pondasi telapak ini cukup lama gitu. Selama 28 hari gitu agar si pondasi ini bisa digunakan gitu. Terus yang keduanya tuh si teknisinya atau itu perlu paham gitu terapan ilmu struktur dari segi pembesian dan desain penulangan. Nah, terus lanjut bagaimana sih gitu tahapan-tahapan untuk membuat pondasi telapak ini. Jadi tahapannya ada penggalian tanah pondasi, penulangan pondasi,
pekerjaan backcasting sama pengecoran hampir sama kayak yang tadi fondasi batu kali gitu ya, pasti diawali dengan penggalian atau timbunan, penggalian dan timbunan. Nah, untuk penggalian tanah, jadi si penggalian tanah tuh ya harus dilakukan dengan hati-hati gitu ya, karena biar kerjanya juga efektif gitu si galian itu. Terus harus mengetahui ukuran panjang, lebar, dan kedalaman pondasinya. Yang kedua, tebing dinding galian tanah pondasi dibuat dengan perbandingan 5:1 untuk jenis tanah yang kurang baik. Sedangkan kalau yang tanahnya baik, si berat ya tanahnya udah dilakukan analisis baik, itu dilakukan perbandingannya 1:10 gitu. Atau bisa juga tegak lurus dari permukaan tanah tempat meletakkan pondasi. Yang ketiga, dalamnya suatu galian tanah ditentukan oleh kedalaman tanah padat atau tanah keras dengan daya dukung yang cukup kuat, minimal 0,5 kg per cm persegi. Yang terakhir, semua galian tanah harus ditempatkan di luar dan agak jauh dari pekerjaan penggalian agar tidak mengganggu pekerjaan. Lanjut. Nah, ini contohnya contoh galian untuk pondasi telapak kayak kotak ini ininya. Si bentuknya tuh. Lanjut. Nah, sekarang tadi kan ada penggalian untuk penggalian tanah. Sekarang yang kedua, tahap kedua tuh ada penulangan pondasi. Tahap pertama tuh mengukur panjang untuk masing-masing tipe tulangan yang dapat diketahui dari ukuran pondasi setempat. Nah, yang kedua, setelah tahu ukurannya, ukuran pondasi yang mau dibuat, kita mulai mendesain bentuk atau dimensi dari tulangan pondasi setempat dengan memperhitungkan bentuk-bentuk tipe tulangan yang ada pada pondasi setempat tersebut. Nah, yang ketiga tuh kita udah pasti kebayangkan langsung ke tahap merakit satu persatu bentuk dari tipe tulangan pondasi dengan kawat pengikat agar kokoh dan tulangan tidak terlepas. Nah, ini contohnya buat ya diikatnya nih besi-besinya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika penulangan gitu. Jadi hasil rakitan tulangan dimasukkan ke dalam tanah galian dan diletakkan tegak lurus permukaan tanah dengan bantuan waterpass. Jadi kan kenapa dengan bantuan waterpass ini setelah seperti tadi yang dijelaskan oleh teman saya agar si letaknya tuh presisi gitu, sama tingginya gitu kan. Terus yang kedua, si rakitan tulangan ditempatkan tidak langsung bersentuhan dengan dasar tanah karena si ini tuh biar mencegahnya karat pada besi tulangan tadinya. Terus yang terakhir ada setelah dipastikan rakitan tulangan benar-benar stabil, maka dapat langsung melakukan pengecoran. Gitu. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman buat ini penulangannya. Nah, selanjutnya dari tahap pengerjaan pondasi telapak tersebut ada pekerjaan backcasting. Sebelumnya backcasting itu adalah suatu konstruksi bantu yang bersifat sementara yang digunakan untuk mencetak beton yang di dalamnya atau di atasnya. Seperti papan cetak lagi itu alat bantu tersebut backcasting itu dari papan dibuatnya. Nah, adapun tahap-tahap pekerjaan backcasting diasumsikan yang akan dibuat backcasting adalah bagian tiangnya untuk penyambungan kolom, sedangkan untuk pondasinya hanya diratakan dengan cetok atau sendok spesi. Kedua, supaya balok beton yang dihasilkan tidak melengkung, maka waktu membuat backcasting, jarak sumbu tumpuan backcastingnya harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, selanjutnya papan cetakan disusun secara rapi berdasarkan beton yang akan dicor. Kemudian papan cetakan dibentuk dengan baik dan ditunjang dengan tiang agar tegak lurus, tidak miring dengan bantuan alat waterpass. Kemudian papan cetakan juga tidak boleh bocor gitu. Nah, papan cetakan disambung dengan klem atau penguat atau penjepit juga. Terus papan tersebut dipaku secara berselang-seling dan tidak segaris agar tidak terjadi retak atau si kayunya rusak gitu. Next. Nah, ini contoh pemasangan backcasting pada pondasi telapaknya. Si papan tersebut dibuat sesuai dengan ukuran tadi pondasi tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pengecoran gitu. Setelah si backcasting tersebut dipasang, nah
selanjutnya bisa dilakukan tahap pengecoran. Nah, si pengecoran ini dimasukkan ke dalam lubang galian tersebut secara bertahap sedikit-sedikit gitu. Jadi tidak langsung semuanya dimasukkan agar tidak terjadi ruang udara di dalamnya gitu, seperti yang kita sudah dilakukan di mata kuliah teknologi bahan. Nah, agar tidak terjadi ruang kosong di dalamnya. Nah, setelah dicor hasilnya seperti ini. Si backcasting tadi dilepas lagi gitu setelah kering si pondasinya. Nah, masalah apa sih yang sering ada di pondasi dangkal atau pondasi telapak? Permasalahan umumnya yang terjadi di pondasi telapak ini yang terjadi di lapangan yaitu faktor cuaca di lapangan, antara lain hujan yang mengakibatkan galian pondasi bisa longsor, terus jadwal kerja tidak tepat waktu, terus ke tingkat profesional tukang atau pekerja di lapangan sering terjadi miskomunikasi atau kesalahan. Nah, selanjutnya permasalahan di pondasi telapak ini juga sering terjadi retak gitu, karena terdapat lubang atau rumah rayap yang mengakibatkan permukaan tanah di atasnya menjadi labil. Terutama selain itu, masalah keretakan pada pondasi ini sering dialami pada bangunan rumah yang berdiri di atas kondisi tanah yang labil. Kebanyakan rumah yang berlokasi di pinggiran tebing lebih mengalami keretakan dalam pondasi ini. Nah, untuk alternatif solusi pengerjaan permasalahan pondasi dangkal ini untuk telapak, yang tadi untuk faktor cuaca ketika kita di lapangan dalam pengerjaan pondasi tersebut agar tidak terjadi longsor dalam galian timbunan, sebaiknya ketika hujan kita mempersiapkan dengan di atasnya gitu ditutupi dengan terpal atau gimana sih pas saat pengerjaannya tersebut. Nah, ketika si tukang tidak kurang memahami atau profesionalitas dalam pemasangan, kita sebaiknya harus kan ada pengawasnya gitu, maksudnya atau manor kayak gitulah, harus lebih diawasi si langkah-langkahnya pemasangannya agar tidak terjadi kesalahan yang disebut. Nah, untuk masalah permasalahan pondasinya retak, alternatifnya yang pertama bisa dibuat pondasi baru gitu yang berada di dekat pondasi yang turun, misalkan terjadi penurunan si tanahnya juga yang karena beban yang berlebih. Yang kedua, padatan kembali permukaan tanah di bawah pondasi yang baru dengan cara manual atau alat bantuan mesin stemper sehingga daya dukung tanah meningkat. Yang ketiga, perbaiki ketinggian balok dan dinding yang rusak akibat penurunan pondasi tersebut. Yang keempat, buat tiang di atas pondasi baru untuk menghentikan penurunan. Nah, mungkin itu alternatif solusinya. Selanjutnya kami akan menampilkan video tentang pondasi dangkal.